Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Adi Musyafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membaca tabel. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian dari tabel sendiri serta fungsi dan tujuan dari tabel. Nah, untuk yang pertama itu pengertian tabel. Nah, tabel atau tabel T merupakan tabel yang mana digunakan pada uji T untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dekatnya. Pada ilmu statistika, uji T seringkali digunakan untuk pengolahan data untuk mengetahui apakah variabel dalam data tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, selanjutnya itu fungsi dan tujuan tabel dalam statistika adalah untuk menentukan sebuah hipotesis. Tabel distribusi ini bergantung pada statistik uji T sebagai perbandingannya. Tabel T digunakan dalam analisis statistik untuk menguji hipotesis tentang variansi atau variasi dalam data statistik. Nah, tujuan dari penggunaan tabel ini adalah untuk membantu dalam pengujian hipotesis tentang variansi dan variasi dalam data statistik serta untuk membandingkan dengan variasi antara beberapa populasi yang berbeda. Selain itu, uji T juga digunakan dalam uji rata-rata populasi dengan sampel kecil, yaitu hanya berkisar kurang dari 30 responden. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk menghitung tabel? Nah, di sini saya terdapat 4 dasar untuk membaca tabel. Yang pertama yaitu jumlah variabel atau dilambangkan K kecil. Selanjutnya jumlah responden atau data dilambangkan dengan N. Kemudian yang ketiga tarasif, 2 sisi. Yang keempat yaitu derajat bebas atau DF, rumusnya itu N-K. Nah, yang pertama yaitu kita harus menguji hipotesis. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan dasar-dasar untuk membaca tabel, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan jenis hipotesis yang akan diuji. Jika hipotesisnya adalah hipotesis satu arah, maka kita dapat menggunakan rumus tabel secara manual, yaitu dengan rumus derajat bebas atau degree of freedom. Yang kedua yaitu derajat bebas atau DF. Nah, derajat bebas ini dihitung dengan mengurangi jumlah responden, biasa dilambangkan huruf N kecil, dengan jumlah variabel penelitian, biasa dilambangkan dengan K kecil. Terus yang ketiga yaitu nilai batas kemaknaan atau alfa. Nilai batas kemaknaan atau alfa harus diketahui sebelum menghitung tabel. Nah, biasanya nilai alfa ini adalah 5% atau 0,05. Dan yang terakhir yaitu mencari tabel dengan mengetahui derajat bebas atau DF dan nilai batas kemaknaan atau alfa. Kita dapat mencari nilai tabel dalam tabel signifikansi. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan 2 variabel penelitian, yaitu variabel biaya promosi dan volume penjualan atau data. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya jumlah responden sebanyak 15 dan alfanya sebesar 5%. Nah, untuk derajat bebasnya kita belum ketahui. Nah, sebelumnya kita harus mencari nilai K terlebih dahulu. Nah, nilai K seperti yang sudah dijelaskan dalam soal, terdapat 2 variabel, jadi nilai K sebanyak 2. Nah, untuk nilai N sendiri sudah diketahui tadi sebanyak 15 responden, maka nilai DF nya adalah 15 dikurangi dengan 2, maka nilai DF adalah 13. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama itu jumlah variabel seperti yang sudah disebutkan di dalam soal. K kecil sudah dijelaskan dalam
soal tersebut nilai K-nya sebesar 2, yang kemudian nomor 2 jumlah responden atau data dilambangkan dengan N sebesar 15 responden. Yang ketiga taraf sig di sini 2 sisi ya, atau ini nilai alfa sebesar 5% atau 0,025. Yang kemudian DF derajat bebas, seperti yang tadi sudah diketahui bahwasanya nilai DF sebesar 13. Nah, maka kita bisa lihat dalam tabel distribusinya, kita harus mencari taraf sig. Nah, taraf signya ini berada di 5% atau 0,025. Nah, ini udah ketemu 0,025. Selanjutnya kita harus mencari derajat bebas. Derajat bebasnya yaitu sebesar 13. Maka dari 0,025 ini kita tarik garis lurus ke bawah sampai dengan angka signifikansi yaitu angka 13. Maka sudah diketahui nilainya sebesar 2,16037. Jadi nilai tabelnya sebesar 2,16037. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.